Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas putar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan membahas keganasan dari motor-motor sport firing 250cc 2 tak pada tahun 90-an. Di Indonesia mungkin kita lebih mengenal sport firing 2 silinder seperti Kawasaki Ninja, lalu Yamaha R25, dan CBR 250RR. Sebenarnya persaingan dari motor 250cc 2 silinder ini sudah ada sejak era 2 tak. Persaingan 2 tak 2 silinder ini tak luput dari pengaruh GP250 pada waktu itu. Karena seluruh kelas yang dipertandingkan dalam GP pada waktu itu menggunakan mesin 2 tak semua. Kelas yang terkecil dari MotoGP ini adalah GP125, lanjut dengan GP250, dan yang paling tinggi adalah GP500 yang menggunakan mesin 4 silinder 2 tak. Bahkan Honda yang konsisten dengan mesin 4 taknya pun mau tak mau harus membuat mesin 2 tak juga, karena agar bisa bersaing dengan kompetitornya. Pembahasan kita kali ini lebih spesifik ya, karena kita hanya akan menyebutkan varian tertinggi dari setiap jenis motor ini. Oke, kembali ke topik. Sebenarnya seganas apa sih spesifikasi mesin dari motor sport 250cc 2 tak di tahun 90-an? Langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama adalah Yamaha TCR 250 SP. Varian dari TCR 250 SP ini merupakan varian terakhir dari generasi sebelumnya, yaitu TCR 2MA dan TCR 3MA. Kalau generasi sebelumnya itu menggunakan 2 tak 2 silinder sejajar, untuk TCR 250 SP ini sudah menggunakan konfigurasi V-twin 2 silinder 2 tak. Sehingga perubahan pada sektor mesin ini membuat power dari TCR 250 ini menjadi lebih powerful dari generasi sebelumnya. Lekukan fairing dan bodi dari TCR 250 ini terkesan simpel namun berkarakter. Dilengkapi dengan rangka tipe double cradle atau biasa disebut juga Yamaha dengan delta box yang berbahan aluminium, sehingga rangka ini jelas bobotnya lebih ringan daripada rangka yang terbuat dari bahan besi. Berat kosong dari TCR 250 ini hanya 126 kg. Alias lebih ringan 11 kg dari Yamaha R15 V3 yang memiliki bobot 137 kg. Desain fairing dari TCR 250 yang eksotis ini dipadu dengan shock depan upside down merek Showa, lalu swing arm belakang yang menggunakan model banana. Lalu cakram depan yang sudah menggunakan double disc brake dipadu dengan velg palang 3 yang berbahan magnesium membuat tampilan dari TCR 250 ini kian jos gandos. Motor ini mengusung mesin 250cc V-twin 90 derajat dengan dilengkapi YPVS, yaitu teknologi buka tutup katup yang dikontrol oleh elektronik dari Yamaha TCR 250 ini. Nah, sistem ini sejenis juga dengan RC valve pada Honda maupun AETC pada Suzuki. Untuk pengkabutan bahan bakarnya, motor ini menggunakan Mikuni TM ukuran 32 mm. Sehingga power maksimal yang dapat diraih dari TCR 250 ini adalah 60,1 horsepower. Sementara untuk versi Japan market sendiri hanya dibatasi sampai 45 horsepower. Pembatasan tenaga ini terjadi karena ini merupakan peraturan dari pemerintah Jepang. TCR 250 ini bisa dibilang merupakan kakak dari TCM 150 yang kita kenal di Indonesia. Nah, TCR 250 ini juga yang merupakan inspirasi dari pembuatan TCM 150. Coba deh kalau kalian perhatikan fairingnya. Nah, fairing dari TCM 150 ini sekilas mirip dengan fairing TCR 250 ini. Selanjutnya adalah NSR SP MC28. NSR SP MC28 ini merupakan versi terakhir dari NSR 250 dari 4 varian generasi Honda NSR. Generasi NSR 250 ini adalah NSR MC16 tahun 1987, NSR 250 MC18 tahun 1988 sampai tahun 1989, lalu NSR MC21 yang diproduksi tahun 1990 sampai 1993, dan yang terakhir adalah NSR 250 MC28 ini yang diproduksi dari tahun 1994 sampai tahun 1999. MC28 ini merupakan penyegaran dari generasi sebelumnya, yaitu MC21. Perbedaannya hanya terlihat pada swing arm belakangnya. Nah, kalau MC21 itu masih menggunakan gull arm atau arm model banana, kalau MC28 itu sudah menggunakan pro arm atau mono arm itu ya. Selain itu, perbedaan yang lain juga terdapat pada kunci. Nah, kalau kunci MC21 itu masih menggunakan kunci biasa, kalau MC28 itu menggunakan kartu. Kabarnya build quality dari MC28 ini sangat bagus sehingga harganya pun sangat mahal.
Motor ini merupakan motor yang paling dikenal dibandingkan pesaing-pesaingnya dan menjadi buruan para kolektor. Selain itu, MC28 ini merupakan motor 2 tak yang paling canggih pada masa itu. Kecanggihan yang disematkan pada mesin NSR MC28 ini diantaranya adalah penggunaan PGM 4 yang merupakan sejenis CDI yang dapat disetel, atau yang sering kita lihat pada motor-motor injeksi itu yang bisa disetel mappingnya pakai laptop itu ya. Nah, seperti itu. Namun bedanya di NSR MC28 ini tidak disetel menggunakan laptop, melainkan dihubungkan menggunakan kartu. Jadi untuk merubah settingan motor kita hanya perlu mengganti kartu, tidak perlu membongkar mesin. Kartu ini juga yang menjadi kunci untuk menyalakan NSR MC28 ini. MC28 ini mengusung mesin 250cc V-twin 90 derajat 2 tak dengan menggunakan pendingin cairan dan dilengkapi juga dengan RC valve, yaitu teknologi buka tutup katup seperti pada YPVS maupun AETC pada Suzuki. Untuk pengkabutan bahan bakar, motor ini disuplai oleh karbu PE 34 mm dan dengan berat 137 kg, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 60,3 horsepower. Namun untuk pasar Jepang hanya dibatasi sampai 40 horsepower. Selanjutnya adalah RGV 250 SP atau VJ23. Motor ini pertama kali dikenalkan di pasar Jepang pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Awalnya pasar dari RGV 250 ini hanya sebatas di Jepang saja, namun lambat laun diimpor juga ke beberapa negara Eropa, ke Amerika, dan juga Australia. Suzuki memberikan desain yang menawan pada RGV 250 ini. Selain itu, material yang digunakan pun dibuat dengan teknologi yang tinggi. Shock breaker depannya sudah dilengkapi dengan upside down, lalu rangkanya menggunakan rangka yang berbahan aluminium sehingga menambah ringan bobot dari motor ini. Swing arm belakangnya menggunakan model banana. Dan berat kosong dari RGV 250 SP ini hanya 134 kg alias lebih ringan 1 kg dibandingkan Suzuki GSX 150 yang kita kenal di Indonesia. Sehingga mungkin kita bisa bayangkan kalau naik GSX 150 tapi memiliki mesin 2 tak 2 silinder dan mampu berakselerasi sampai 200 km per jam. RGV SP ini mengusung mesin 2 tak 2 silinder V 70 derajat. Berbeda dengan mesin V pesaing-pesaingnya yang rata-rata menggunakan mesin V 90 derajat dan menggunakan pendinginan cairan atau radiator. Dilengkapi juga dengan AEC valve, yaitu mirip RC valve pada NSR dan juga YPVS pada Yamaha TCM atau TCR. Untuk pengkabutan bahan bakar, motor ini disuplai oleh karbu Mikuni 32 mm. Sehingga motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 63,2 horsepower. Dan seperti biasa, untuk versi pasar Jepang hanya dibatasi sampai 45 horsepower saja. Untuk versi impor Eropa ada tambahan berupa Suzuki Race Kit, yaitu berupa ram air system. Sehingga RGV versi impor yang dilengkapi dengan Race Kit ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 70 horsepower. Tak heran performa dari RGV 250 SP ini masih sekelas di atas performa motor produksi massal 250cc lainnya, baik itu 4 tak maupun 2 tak. Terhitung hanya Aprilia RS 250 yang mampu menandingi superioritas dari VJ23 ini. Dan itu pun Aprilia RS 250 ini menggunakan basis mesin hasil pengembangan dari RGV 250 ini. Dengan tenaga yang super besar tersebut, RGV 250 SP ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 3,67 detik. Dan yang terakhir kita bahas ini sebenarnya sudah cukup lama di dunia permotoran, yaitu adalah Kawasaki KR1S. Meskipun motor ini merupakan motor sport fairing produksi Kawasaki, namun nama dari KR1S ini tidak dinamai dengan nama Ninja. Kalau kita lihat dari segi desain, KR1S ini desainnya terkesan biasa-biasa saja dibandingkan pesaing-pesaingnya yang memiliki desain yang eksotis seperti NSR, TCR, ataupun Suzuki RGV. Bahkan KR1S ini memiliki kekurangan, yaitu di sisi handling. Di saat pabrikan lain berbondong-bondong menggunakan mesin V-twin 90 derajat ataupun 70 derajat milik RGV 250, justru Kawasaki KR1S ini menggunakan mesin 2 silinder sejajar. Dan bagaimanakah hasilnya? Apakah performa dari KR1S ini kalah dibandingkan pesaingnya yang menggunakan mesin V-twin? Dan hasilnya sangat mengejutkan. KR1S yang memiliki mesin 2 silinder sejajar ini ternyata mampu membuktikan diri dengan menyabet gelar motor 2 tak 250cc produksi massal tercepat di dunia versi majalah otomotif fenomenal dunia Performance Bike Magazine.
dengan catatan top speed maksimum hingga 225 km. Tes ini dilakukan di Bonneville Speedway. Oke, kita bahas spesifikasi mesinnya. Nah, untuk mesinnya sendiri, motor ini dibekali dengan teknologi nickel plate cylinder atau biasa dikenal dengan Kawasaki Super Electro Fusion Cylinder. Ditambah lagi dengan teknologi E-Kips atau Electronic Kips yang sistem kerjanya seperti Super Kips pada Ninja 150cc 2 tak. Namun E-Kips ini dikendalikan langsung oleh ECU, sehingga cara kerjanya lebih canggih dan otomatis. Bahkan teknologi ini lebih canggih daripada cucunya Ninja 150cc 2 tak yang kita kenal di Indonesia. Untuk rangkanya sendiri menggunakan bahan aluminium e-box frame ala Kawasaki yang menjadikan berat dari KR1S ini hanya 130 kg saja. Berat ini juga setara dengan cucunya yaitu Ninja 150RR. Untuk konfigurasi mesinnya sendiri 250cc 2 tak inline twin cylinder dengan dilengkapi dengan pendingin cairan, electronic kips, dan nickel plate cylinder. Pengkabutan bahan bakar menggunakan karburator Keihin PWK 28, sehingga dalam kondisi standar motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 65,6 horsepower. Wah, gimana ya rasanya naik KR1S nih? Mungkin kayak naik Ninja 150 namun diseret sama pesawat jet ya. Dan terbukti hanya motor 250cc 2 tak yang berperforma tinggi seperti RGV 250 SP dengan Suzuki Racing Kit maupun Aprilia RS 250 full spec yang mampu menyaingi performa dari KR1S ini. Dan itu pun hitungannya bukan merupakan motor 250cc produksi massal standar ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, monggo silahkan di kolom komentar. Jika kalian suka boleh di like, boleh di subscribe. Kalau nggak suka ya di dislike. Terima kasih, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.